Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo, suster, bruder, para meditator di mana saja berada, kita akan mulai acara kita malam hari ini, yaitu membahas tentang cara bermeditasi. Tapi kita akan buka dulu dengan doa, lalu setelah itu kita akan belajar bersama dan kita tutup dengan meditasi bersama. Untuk itu kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah di tengah-tengah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu belajar berdoa, kami mampu mengerti perjalanan hidup kami menuju kepadamu, dan mengerti diri kami sendiri di hadapan-Mu. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita terlebih dahulu mendengarkan bacaan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para meditator, para biarawan-biarawati yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan bacaan ini kita mau belajar bagaimana apakah meditasi Kristiani itu menjadi suatu cara kita mencobai Yesus, atau kita belajar untuk berjalan menuju kedalaman diri kita. Ya, lalu apa itu meditasi Kristiani? Ya, sudah dibahas juga, tetapi ini kita akan lebih bahas secara teknik. Bagaimana caranya dan apa doanya, ya, supaya kita bisa lebih memahaminya. Untuk itu kita akan berpegang teguh pada perintah Yesus tadi, ya, supaya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya, mungkin kita bisa lihat di layar akan nampak slide, ya. Yang pertama slide bisa ditampilkan supaya di situ kita bertolak dari sini sebelum kita masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan meditasi Kristiani. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, itu fisik, ya, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam meditasi Kristiani kita mau belajar untuk mencoba mengerti dan menghayati perintah Yesus ini dan menemukan diri kita di hadapan perintah ini. Saya itu sudah ada di tingkat yang mana untuk menjalankan ini. Maka meditasi Kristiani itu sebenarnya bukan satu teknik saja, ya. Jadi banyak orang Kristiani, banyak orang Katolik juga yang kalau mendengar meditasi lalu takut, ya, karena berpikir bahwa itu sulit. Padahal ini yang saya temukan adalah doa paling sederhana untuk mulai belajar menghayati perintah utama dari Tuhan Yesus ini. Lalu kalau kita lihat lagi, apa simbol-simbol di dalam meditasi Kristiani? Ya, di situ kita akan melihat, ya, kalau di layar nampak itu di situ ada simbol dua merpati yang hinggap di pinggir piala. Di situ juga ada labirin. Lalu di situ juga ada 3
unsur utama meditasi Kristiani ya. Jadi di situ coba dilihat dan kita akan mengikuti ini untuk mempelajari ini. Kita akan mulai dengan yang pertama itu labirin. Ya, labirin. Ya. Jadi labirin itu yang ada di situ. Kenapa John Main mengambil ini? Ini memang kelihatannya nampak menjadi suatu hal yang simbol yang sungguh-sungguh melambangkan bahwa kita bermeditasi itu sama dengan kita berziarah. Karena dia diambil labirin ini dari Katedral Chartres ya di Paris, di Prancis dekat Paris ya 50 mil dari Paris. Dan itu termasuk situs UNESCO. Tetapi bahwa labirin ini selama abad pertengahan itu sungguh-sungguh berguna bagi orang-orang miskin di Prancis. Karena apa? Mereka tidak bisa ke Yerusalem, tetapi mereka akan berziarah ke katedral di Chartres dan mereka akan menjalani labirin itu dengan lututnya. Mereka berjalan dengan lutut, berputar di dalam labirin itu dan sampai ke kedalaman pusat labirin itu. Dan kalau mereka sampai di situ, pasti mereka akan memperoleh kepuasan. Jadi ini semacam devosi kaum awam di abad pertengahan di Prancis untuk menghayati ziarah hidup mereka. Lalu mereka juga akan mengalami sukacita ketika sampai di pusat labirin setelah banyak kebimbangan dan keraguan. Maka Pater John Main mengambil logo ini atau labirin ini sebagai lambang dari meditasi Kristiani. Karena apa? Kalau kita menjalani itu, kita akan masuk, kita berputar-putar untuk melihat bahwa di situ ada dua hal, kan nanti dalam pelajaran seterusnya itu akan kita ketemu dengan saat-saat akedia dan saat-saat apatheia. Ya, akedia artinya ada kegelisahan, ada merasa tidak ada gunanya saya meditasi ini. Tantangan-tantangan itu yang akan membuat kita, atau godaan-godaan itu membuat banyak orang yang mengikuti meditasi di awal semangat sekali, tetapi 3-4 bulan kemudian bubar ya. Dan saat juga apatheia itu perjalanan, seperti dalam labirin itu kita akan bertemu ya, bahwa lingkaran itu seringkali kita sudah mau sampai pusat tapi kita menjauh lagi sampai akhirnya keluar lagi, tidak keluar tetapi mundur lagi tapi maju lagi, seperti itu. Dalam lingkaran labirin itu saya memberi ada anak panah hijau masuk ya, tetapi karena pengalaman saya di Cilacap dulu itu pertama kali yang datang sekitar 60-70-an ya, tapi setelah itu sekarang yang bertahan ya dulu tinggal 10 lebih, tapi sekarang sudah mulai tinggal yang aktif 20-an, lalu 30-an yang absen seperti itu. Tetapi ya itulah, karena orang belum menemukan kekuatan dari doa meditasi Kristiani. Jadi labirin yang diambil oleh Pater John Main ini mengingatkan kita sebagai simbol jalan hidup kita menuju ke kedalaman diri kita. Sama dengan jalan hidup menuju ke surga. Itu pasti seperti itu, mengalami turun dan naik. Walaupun nampak sulit, namun ada jaminan pasti bahwa kita akan sampai tujuan. Karena yang penting kita mengikuti jalan itu saja. Ya, maka jenis doa ini disebut doa meditasi Kristiani juga karena memang kita berjalan ya berpusat pada Yesus, tetapi kita juga ditemani oleh Yesus. Ya, Yesus adalah Emmanuel, Tuhan beserta kita. Sehingga teknik doa ini dengan mengucapkan satu kata doa, ya, atau kata doa kita yang disebut mantra itu sebenarnya kita sedang mengosongkan diri supaya kita mengikuti jalur itu. Ya, ada kalanya kita sampai merasa ya kosong, tidak ada apa-apanya. Kita merasa untuk apa saya buang-buang waktu pagi dan sore untuk meditasi, tapi hasilnya memang tidak bisa kita tentukan atau kita kejar.
Hidup manusia itu mengalami turun dan naik, suka dan duka, demikian juga hidup rohani kita itu seperti itu, hidup doa. Jadi realita hidup kita itu seperti labirin. Lalu 3 unsur utama dalam meditasi Kristiani. Ya, di situ ada silence atau hening, ya. Stillness atau diam. Lalu simplicity, sederhana. Jadi sebenarnya ini membantu kita untuk sederhana, ya. Jadi ada 3 unsur utama ini yang sebenarnya sedang kita jalankan. Dengan labirin tadi itu membantu kita sebagai murid Yesus untuk belajar hening, diam, dan sederhana atau silence, stillness, dan simplicity. Kita akan membahas mulai satu persatu. Silence, ya, atau hening. Hening mengungkapkan sikap batin yang mempercayai dan menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita. Ya, jadi keheningan itu supaya kita itu sampai ke dalam hati kita untuk bisa menyadari kehadiran Allah. Lalu yang berikut, keheningan adalah bahasa Allah. Dan Allah menyapa kita dalam keheningan batin. Ya, kalau kita lihat dari Injil Lukas, Bapak Ibu bisa atau para meditator bisa lihat di sana bahwa di sana itu seringkali dalam aktivitasnya si Yesus sering menyepi, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa, ya. Dan itu dia mencari keheningan. Dia perlu diam. Lalu dia perlu sederhana, membiarkan Allah untuk berhidup di dalam dirinya, dia di dalam Allah Bapa dan Bapa di dalam dia, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan kita bisa melihat bahwa Santo Paulus sendiri dalam 1 Korintus 6:19 dia mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, jadi kita melihat bahwa diri kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh itu bekerja dalam hati, bukan di otak. Dan kita perlu ingat ya bahwa hening dan juga diam secara fisik. Kita melihat bahwa 9 bulan seorang manusia itu diciptakan, itu dalam keheningan, ya, dalam diam, dalam rahim ibu. Disitulah kita tumbuh dan berkembang bukan dalam hura-hura, tetapi dalam ketenangan, dalam alam yang sungguh terjamin. Maka kalau orang bisa hening, dia bisa bertemu dengan dirinya sendiri, mengerti dirinya sendiri dan mengerti Allah yang hadir di dalamnya. Lalu stillness atau diam secara fisik membantu kita untuk menyadari kehadiran Allah, ya. Dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, jadi diam secara fisik. Makanya tadi kalau kita berbicara bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, itu soal keheningan. Dan dengan segenap kekuatanmu, itu fisik, diam. Dan dengan segenap akal budimu, ya, seringkali pikiran kita lari kemana-mana. Nah, itu berkaitan dengan yang ketiga, itu simplicity, ya, sederhana. Allah itu sederhana, kasih itu sederhana, meditasi pun sederhana. Ya, dan kita bisa lihat pengajaran Yesus dalam Sabda Bahagia, dia mengatakan salah satunya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, jadi kalau miskin di hadapan Allah, coba kita lihat diri kita sendiri. Badan kita ini berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Karena kita ini makanan dan minuman semua itu berasal dari tanah. Kita makan, membuat tubuh kita jadi bertumbuh, berkembang, kuat. Tetapi kalau tubuh ini tidak ada rohnya, ya kita sama dengan patung. Makanya waktu kita diciptakan, Allah menghembuskan roh, ya, yang membuat kita hidup atau ruah, nafas. Maka disitulah
kita menjadi manusia yang kalau kita pikir-pikir ya memang sederhana, ya, sehingga disitulah roh dan badan bertemu, dan di situ kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah, kita cintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, itu fisik. Akal budi itu nanti dalam meditasi ini akan ketemu yang namanya pelanturan-pelanturan, dan akan ketemu bahwa ego itu godaannya itu ada di situ, ya, membuat kita lari kemana-mana. Kita akan melihat bookmark itu di situ di layar akan nampak itu. Kalau Bapak Ibu mau nanti pesan di meditator yang ada di dekat kalian, atau juga bisa masuk di web, ya bisa di pusat, mintalah. Lembaran itu bisa dimasukkan di kitab suci ataupun di Mada Bakti atau di buku doa kalian di pojok doa tempat biasanya meditasi, taruh di situ, karena itu ada doa pembukaannya, ada doa penutupnya, tetapi ada cara bermeditasi yang kita akan lihat berikut. Ya, tadi kita sudah lihat simbolnya labirin dan juga 3 unsur utama itu hening, diam, sederhana, ia juga ada di lembaran itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang butuh itu bisa nanti minta di kelompok-kelompok meditasi supaya petunjuknya itu sederhana saja. Sekarang kita lihat kenapa meditasi Kristiani disimbolkan dengan 2 merpati hinggap di tepi piala. Simbol ini berasal dari kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Ya, dalam mitologi Yunani, merpati adalah Venus, burung cinta, ya, kalau dalam mitologi Yunani. Sedangkan dalam seni Kristiani, Roh Kudus itu dinyatakan sebagai merpati, ya, dalam kitab suci juga waktu Yesus dibaptis, merpati turun dan hinggap di bahunya Yesus. Ya. Dan di dalam meditasi Kristiani melambangkan bahwa Roh Kudus itu dinyatakan sebagai merpati yang hinggap di pohon kehidupan atau minum air kebijaksanaan dan kehidupan abadi. 2 merpati ini melambangkan kesatuan sisi aktif dan kontemplatif manusia. Ya, jadi kita melihat bahwa ada satu yang lagi minum, ada yang satu lagi melihat ke belakang, ya, dan itu kita bisa melihat, kita diingatkan akan cerita Maria dan Marta dalam Lukas 10, 39-42 itu. Itu simbol Kristiani. Piala mengingatkan akan Ekaristi di mana Yesus mengorbankan dirinya kepada Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus yang menebus dan menyatukan semua ciptaan dalam rangkulannya. Jadi itu piala yang menjadi lambang bahwa kita bermeditasi ini nanti akan mengarahkan kita untuk bisa menghayati Ekaristi puncak hidup kita itu dengan lebih baik. Ya, ini Bapak Paus sedang mengingatkan kita bahwa misa streaming itu sebenarnya tidak mengungkapkan gereja yang sebenarnya, karena itu hanya online saja. Tapi misa yang sebenarnya itu ada kehadiran kita semua. Ya, di satu sisi memang Bapak Paus betul, tetapi di sisi lain, kalau para meditator yang sudah mendalami doa ini dengan baik, dia akan misa streaming walaupun dia hadir secara fisik, dia tidak hadir, tetapi secara roh dia akan bersatu sungguh dengan Yesus yang hadir dalam Ekaristi yang dirayakan walaupun jauh dari tempat di mana dia ikuti. Dan begitu dia hadir dalam misa secara fisik, dia merasa lebih dikuatkan lagi. Jadi ini secara spiritual. Maka kita harus ingat bahwa dengan melihat simbol ini saja, kita belajar berdoa itu supaya menyatukan segi aktif kita, ya, bekerja di lapangan dari pagi sampai sore, tapi segi kontemplatif kita juga berdoa. Dan doa itu tidak harus tunggu sampai di gereja, tetapi bahwa dengan menghidupkan kata doa kita nanti antara aktif dengan kontemplatif jalan bersama.
Maka John Main berusaha supaya cara berdoa ini diperkenalkan kepada banyak orang, khususnya kaum awam, supaya kita juga, walaupun kita tidak hidup di biara, tapi kita seperti orang yang menghayati hidup kontemplatif tanpa tembok biara. Kita maju lagi di dalam Lukas yang tadi melambangkan dua merpati dan piala, itu Lukas 10 ayat 39 sampai 42, itu Maria dan Marta itu menampakkan kesatuan kehidupan aktif dan kontemplatif dalam setiap diri manusia. Ya, seringkali kita baca secara separuh bahwa yang benar itu Maria, sedangkan Marta tidak. Kita lupa bahwa Marta lagi aktif, tetapi dia memberitahu juga Yesus. Kenapa Maria? Sehingga ini sebenarnya begitu kita padukan, dua hal ini menjadi satu. Makanya Pater John Main itu mengatakan bahwa ada keselarasan antara diam dan aksi. Tuhan adalah perpaduan yang sempurna dari keduanya. Diam yang sesungguhnya itu bukanlah berarti tidak aktif. Ya, karena saya kalau melihat gambar ini di belakangnya itu saya bayangkan bahwa itu seperti bukit pencobaan di Yeriko. Itu mengingatkan bahwa Yesus sampai kesatuan aktif dan kontemplatif ini sungguh menjadi sempurna. Dia Allah dan manusia juga jadi sempurna setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun dan digoda setan. Dan kita melihat bahwa begitu menemukan itu dia berjalan terus dengan diam, seringkali menyepi juga, seringkali juga berdoa ya untuk mengingatkan bahwa dua aspek ini harus jalan bersama. Jadi diam adalah aksi yang telah mencapai tujuan utamanya, dan dalam tujuan ini terkandunglah arti dan kepenuhan semua tindakan atau aksi. Meditasi adalah perwujudan diam dan aksi yang sesungguhnya. Meditasi bukanlah sebuah keadaan pasif melulu, karena meditasi adalah keduanya, diam dan aksi. Maka meditasi Kristiani ini, ya sejauh yang saya hayati dan saya latih itu adalah bahwa ya sudah, kita bukan hanya duduk diam, tetapi kita duduk diam dan sadar dan tetap mengucapkan kata doa kita. Jadi kata doa itu diucapkan terus-menerus. Nah, itu nanti dalam cara berdoa ini kita akan melihatnya. Kita akan melihat bagaimana cara bermeditasi, ya, dan apa doanya. Kita ingat tadi ya, kita mempunyai 3 unsur utama dalam meditasi Kristiani, yaitu hening, silence, diam, stillness, dan sederhana, simplicity. Ya, jadi kalau dengar kata meditasi itu sebenarnya tidak terlalu artinya penuh di dalam meditasi Kristiani. Beda dengan mereka yang bermeditasi untuk mencari ketenangan, mencari kedamaian, atau kesehatan, atau mereka yang bermeditasi untuk olah tenaga dalam dan seterusnya. Tetapi meditasi Kristiani ini adalah cara kita berdoa. Dan ini mendasari, yang saya alami bahwa karena dia punya 3 unsur ini, hening, silence, diam, stillness, sederhana, simplicity, ya, ini mendasari semua doa-doa kita yang lain. Begitu kita ikut Ekaristi, kita lebih fokus. Begitu kita doa rosario, ya sebenarnya doa rosario itu sama juga doa kontemplatif seperti ini, tetapi karena rosario itu terlalu panjang, ya. Sedangkan kalau meditasi Kristiani ini kita mengakarkan lebih jauh di abad-abad pertama, ya, dengan para bapak gereja di padang gurun yang hanya mengulangi satu kata doa. Dan caranya, ya ini yang kita mau pelajari sekarang ini. Jadi cara bermeditasi. Cara bermeditasi yang pertama itu kita perlu ya punya kemauan memang. Jadi kalau orang mulai mau berdoa meditasi berarti itu orang sudah mau bertobat. Kalah sebelum perang ya. Jadi
kita mau ambil waktu saja untuk duduk 5 menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam, berarti di situ kita menyatakan pertobatan kita. Caranya dengan apa? Yang pertama, duduklah dengan posisi diam dan punggung tegak. Bersikaplah tenang tetapi penuh perhatian. Jadi dalam arti mau bersilah di lantai boleh, mau duduk di kursi boleh, kuncinya adalah tulang punggung ini tegak. Kenapa tulang punggung ini tegak? Supaya kalau kita bernafas, itu nafasnya itu longgar, rileks, santai. Dengan demikian kita tidak cepat capek, kita tidak cepat lelah, tetapi kita fresh sehingga itu kita bisa, nafas kita juga diatur secara alami, bukan dibuat-buat. Nah, ini soal posisi. Dan dengan demikian ini juga membantu kesehatan kita karena akan memperlancar peredaran darah. Banyak orang yang dengan teratur melatih ini, ya, tetapi kita bukan untuk mengolah badan, tapi untuk mengolah spiritual kita, batin kita. Jadi kita duduk posisi supaya kita bisa hening, kita bisa diam, kita bisa sederhana. Itu yang pertama, posisi duduk. Soal tempat bisa pilih di mana, di tempat yang bisa mendukung. Lalu mungkin dulu juga ada yang bertanya, kita pakai salib, kita pakai lilin, kita pakai musik atau tidak, karena selama meditasi juga ada yang mau musik dan seterusnya. Tetapi sebenarnya semua sarana itu ya untuk mendukung di awal, ya, atau setelah kita meditasi, iya. Tetapi selama meditasi sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Kemauan diri kita sendiri. Karena langkah kedua setelah kita duduk, diam, dan punggung tegak, mulai tenang, atur nafas, lalu mulai pelan-pelan tutup mata Anda. Ya, jadi tutup mata perlahan-lahan dan ucapkan dalam hati sebuah kata doa. Ya, dulu banyak yang memakai doa Yesus, tapi kalau saya membaca dulu awal-awal di abad-abad pertama memang mereka lebih banyak pakai kata doa Yesus itu atau doa Bartimeus juga, ya, Yesus kasihanilah kami. Lalu Pater John Main itu mengusulkan kata doa Maranatha, artinya datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Jadi kalau kita sudah tutup mata, kita mulai atur nafas, dan bernafaslah secara alami. Tapi nafas yang kita perlukan selama kita meditasi, itu bukan bernafas dengan dada, tetapi bernafaslah dengan perut. Ya, maksudnya supaya kita lebih santai, jadi lebih dalam. Lalu di situ badan kita juga nanti lebih rileks, lebih segar. Lalu dari situ mulai tarik nafas alami, dan kalau memang bisa mengucapkan, seringkali kita mengucapkan dengan mulut, bisa juga, tapi seringkali bisa didengungkan juga. Jadi mungkin tarik, ma, ta, na, ta, ma, ta, na, ta. Itu nadanya sama sesuai dengan nafas kita. Dan kalau kita dengungkan, nanti lama-lama kata itu akan hidup bukan di otak kita, tetapi di hati kita. Dan itu akan, kalau kita asal terus pagi dan sore, kapan saja kita di jalan, di mana saja, kalau kata itu mulai menggema, ya, di dalam hati, berarti kata itu mulai hidup, dan ikuti saja ucapkan. Kalau kita lagi diam, dia hidup di dalam hati, mulai menggema, ikuti saja doa itu. Ya, kata doa ini penting karena ini akan menjadi pegangan kita untuk melewati labirin tadi. Labirin itu tidak butuh banyak hal, hanya butuh satu kata doa ini untuk kita ikuti terus, baik kita naik sampai mendekati puncak, pusat, atau kita turun lagi sampai nol, kita ucapkan. Dulu abad-abad pertama, bapak-bapak rohani itu akan menasihatkan orang yang minta nasihat dalam kekeringan doanya, ya sudah, kamu kembali dan ucapkan kata doamu itu saja. Lalu, yang ketiga, ucapkan kata itu dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita sesuai dengan irama nafas kita yang alami, bukan nafas yang dibuat-buat.
Lalu ucapkan dengan jelas dan tanpa berhenti selama waktu meditasi. Dengarkanlah kata tersebut selagi mengucapkannya. Jangan berpikir tentang artinya. Nah, ini nanti akan mengalami pelanturan-pelanturan, pikiran mulai datang. Oh, saya mengalami ini, atau pikiran bahwa oh ini pekerjaan ini belum selesai. Ya sudah, kalau kita menghadapi itu, kita tetap kembali ke kata doa. Ucapkan kata doa ini dengan jelas tanpa henti. Maranatha. Ya, jadi kalau kita ucapkan terus, lalu kita akan menjadi kuat lama-lama. Ucapkan tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengharapkan sesuatu akan terjadi. Ya, yang sering terjadi, kita berdoa kan kita punya satu tujuan. Tapi doa jenis ini kita tidak bisa mengejar apa-apa juga, dan kita tidak mengharapkan apa-apa juga. Tapi kalau sudah mendalam, ya, itu nanti kata kitab suci menjadi nyata. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, yang merasakan sering orang lain, kok orang itu kok berubah, orang itu kok lebih sabar. Lalu kita juga kalau mau menyelesaikan sesuatu, seringkali ada dorongan untuk mengunjungi orang ini, atau membantu orang itu, atau menghubungi ini, karena seringkali disitulah Tuhan menuntun kita. Maka tetap ucapkan kata ini. Kalau kita sudah bisa meditasi pagi dan sore dengan melatih ini terus-menerus, lama-lama dia akan menggema dalam hati kita. Yang berikut, yang keenam, tinggalkan semua pemikiran dan imajinasi, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Ya, makanya mungkin orang bilang, kenapa kalau kita meditasi setelah tutup mata kok diam? Ya, supaya kita mulai berperang melawan diri kita sendiri dengan senjatanya apa? Ya, senjatanya kata doa itu. Ucapkan terus dengan sadar, supaya kita tidak ngelantur. Lalu yang ketujuh, senantiasa kembali mengucapkan kata doa bila pikiran menerawang, ya. Jadi kalau pikiran menerawang kan bisa macam-macam, apalagi kalau punya utang banyak, ya lalu tidak terkonsentrasi. Tetapi maksudnya dengan mengucapkan itu, kita melumpuhkan pikiran kita dan membiarkan hati kita itu hidup. Ya, karena di dalam hati kita Roh Kudus itu bekerja, Tuhan bertemu dengan kita dan kita hidup, ya, kita jalan bersama seperti dua murid ke Emmaus itu. Kalau ini kita latih terus-menerus, lama-lama kita baca kitab suci juga kita jadi mengerti. Kita tidak harus belajar teologi atau belajar kitab suci, tetapi kita akan merasakan bahwa oh, Tuhan menuntun kita, kok ayat ini kok cocok. Lalu yang kedelapan, bersikaplah sederhana dan lakukanlah dengan setia. Jadi kuncinya itu setia, disiplin, ya, dan tekun. Yang seringkali terjadi itu kita tidak tekun. Begitu kita mulai sekali, ya pertama semangat-semangat, tapi lama-lama tidak, ya. Saya masih ingat waktu kami meditasi di Kaliori, lalu begitu sharing, Suster In bilang, Romo, aku sudah melakukan semua yang ditunjuk oleh meditasi Kristiani. Tapi sampai di satu ini saya pikir mau apa lagi? Lalu saya bilang sama suster, ya sudah, mau apa lagi? Ucapkan kata doamu saja seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak rohani di padang gurun itu. Ucapkan terus, dan kita akan menjadi setia, disiplin, dan tekun dalam ziarah hidup kita ini. Nah, itu yang seperti labirin itu, tadi saya gambarkan dengan panah yang hijau semangat-semangat, tetapi begitu sampai di pertengahan mulai menurun, lalu menghadapi banyak tikungan, lalu menjadi merah. Jadi lampu merah, ya panahnya jadi merah, lama-lama kita juga stop. Tapi banyak orang yang menjalankannya dengan setia itu sudah menimbah kekuatan dari situ, ya. Dan juga dulu pernah anak-anak di sini sekolah juga berlatih, tapi pernah ada keluhan dari orang tua kepada saya, Romo, mereka sudah bermeditasi di sekolah, tapi setelah itu mau apa lagi?
Saya bilang, itu yang tidak harus dijelaskan oleh guru-guru kepada mereka, bahwa kita tidak perlu apa-apa lagi, tetapi kita perlu setia mengucapkan kata doa kita itu supaya kita menjadi tenang, hening, diam, dan menjadi sederhana. Orang sederhana adalah orang yang mengakui dirinya sendiri bahwa aku punya kelebihan dan kekurangan, orang lain juga punya kelebihan dan kekurangan. Hanya Tuhanlah yang bisa melengkapi kekurangan saya untuk berjalan bersama Dia. Jadi ini cara bermeditasi, dan kita perlu memilih waktu dan tempat. Itu sesuai di rumah kita masing-masing. Kita mau duduk di pojok doa, mau duduk di halaman, mau duduk di mana. Yang penting pilih waktu dan bisa maksimal 30 menit ya, 2 kali sehari, pagi dan sore. Tetapi bagi pemula, kita perlu mulai dari yang kecil dulu ya. Misalnya kalau memang kita belum biasa, ya ambil waktu 5 menit atau 10 menit dulu. Kalau kita sudah mulai rutin, tambah jadi 15 menit, lalu tambah lagi jadi 20 menit, tambah lagi sampai jadi 30 menit. Kalau sudah 30 menit, lalu jadi rutin setiap pagi dan sore. Lalu nanti kalau dalam perjalanan juga, kalau Bapak Ibu sibuk, lalu kata itu hidup, walaupun kata Bapak Ibu itu mungkin sehari karena kesibukan yang luar biasa hanya bisa pagi saja atau sore saja, tapi di dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja, waktu diam, waktu sambil kerja, dalam hati pun Bapak Ibu bisa mengucapkan kata doa itu. Dan itulah fungsinya, kita akan bertemu dengan perjalanan hidup rohani kita, bahwa doa yang tak kunjung putus, yaitu kita hanya berpegang pada satu kata doa. Lalu nanti doa devosi yang lain akan Bapak Ibu atau kita semua akan merasakan bahwa punya kekuatan. Devosi kepada kerahiman ilahi, atau koronka, atau novena kepada Bunda Maria, atau rosario sekalipun. Karena saya percaya banyak orang kalau rosario itu pikirannya kemana-mana. Setiap berapa peristiwa itu mungkin hanya 1 atau 2 Salam Maria, atau mungkin hanya separuh Salam Maria dari 50 itu baru bisa konsentrasi. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting kita punya niat untuk berdoa ya, doa-doa yang doa-doa vokal. Ini doa hening ini, meditasi Kristiani ini dengan kata doa ini membantu kita untuk bisa berpegang pada Yesus yang Emmanuel, artinya Tuhan beserta kita. Ini ada beberapa gambar contoh meditasi Kristiani ya, cara duduk dan lain itu sebenarnya bisa semua atur diri sendiri-sendiri ya. Apalagi kalau kita sudah tua bersila ya, asam urat ya susah. Jadi kita ya bisa duduk di kursi, bisa apa, tetapi yang penting rileks. Dan yang penting tulang belakang tegak. Supaya peredaran darah jadi lancar, kita juga bisa merasakan tidak ada ketegangan gitu. Dan kita melihat bahwa banyak orang yang terbantu dengan meditasi secara teratur. Ya, pagi dan sore secara fisik itu bisa dirasakan kesehatannya. Lama-lama jadi fresh, tidak stres, tetapi merasa bahwa oh ternyata Tuhan Yesus itu hidup dan tetap menyertai saya. Lalu kita akan melihat di situ, kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa di Indonesia ini sudah ada 15 keuskupan ya, di mana ada kelompok-kelompok meditasi. Jadi Keuskupan Medan, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Malang, Keuskupan Agung Samarinda, dan Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Denpasar, Keuskupan Maumere, Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Sorong Manokwari. Untuk Bapak Ibu yang mau belajar bersama, karena ini kita butuh kelompok ya, kemarin mungkin sudah dijelaskan tentang kelompok. Fungsi kelompok meditasi itu memang baik karena kita saling membantu. Perlu saya tekankan di sini bahwa doa ini adalah doa pribadi, latihan doa pribadi, tapi kita perlu bersama dalam kelompok untuk saling membantu menguatkan
bahwa dalam perjalanan labirin itu, oh kami sudah sampai di sana, oh ada yang masih di tikungan ini, oh ada yang masih di tikungan sana. Tetapi doa ini yang saya rasakan itu berguna, ya, dan mungkin nanti suatu saat kalau punya waktu sih bisa jalankan di John Main Center itu sudah ada labirinnya, ya, dan ternyata kalau kita gambar itu kita jalani dengan tangan itu memang beda kalau kita jalani secara fisik, ya, karena kalau kita jalani secara fisik seperti yang tadi di Prancis itu, orang kalau ke katedral itu berlutut, menjalani dengan lututnya, ya, kita bisa membayangkan jalan dengan kaki saja, muter itu saja secara perlahan-lahan dengan meditasi itu bisa lama. Tetapi dengan adanya kesabaran, ketekunan, kesetiaan, kedisiplinan bisa. Dan Bapak Ibu bisa tanya di kelompok yang dekat dengan Anda, misalnya kita di paroki mana, di keuskupan kita sudah ada atau belum. Juga yang lebih mudah sekarang itu bisa masuk ke webnya Meditasi Kristiani Indonesia, lalu di situ ada alamat-alamat yang bisa dihubungi supaya bisa belajar berdoa ini. Karena bagi saya doa ini sebenarnya sangat penting, tetapi banyak orang Kristiani yang tidak mau ke sini. Ya, padahal ini dasar dari semua doa, dan menurut John Main inilah ziarah hidup yang sebenarnya kalau kita berdoa dengan ini. Ya, jadi kalau tidak punya waktu ya ambil waktu mulai dari sedikit dulu, ya 5 menit, 10 menit, 15 menit, baru nanti maksimalnya 30 menit. Lalu kita akan sampai di sini, jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan latihan meditasi bersama, ya. Kita akan ambil waktu 10 menit. Kita ambil waktu 10 menit untuk mulai duduk diam dan kita berdoa bersama. Jadi tadi kita lihat teknik-tekniknya tadi, kita duduk diam, ya, ambil posisi tulang belakang tegak lurus, atau tutup mata perlahan-lahan, atur nafas dan mulai masukkan kata doa itu ke dalam diri kita. Tidak usah pikir artinya, karena kalau kita mulai pikir artinya berarti kita kembali ke doa intelektual. Tetapi kita mau di hadapan Tuhan, mencintainya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Jadi akal budi pun seringkali membawa kita kemana-mana, kita lumpuhkan dengan doa Maranatha. Ya, jadi istilahnya dalam diri kita ada raksasa. Raksasa itu sebenarnya kita cukup seperti Goliat, seperti Daud lah memegang umpan itu. Maranatha itu seperti batu yang kita lemparkan. Terus menerus, lalu akan menjadi kekuatan. Tuhan sertamu, dan semoga kita semua malam hari ini dalam istirahat kita selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.